Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu bagi umat manusia. Salam harmoni. Baik, pada video saya kali ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai analisis yuridis penerapan sanksi denda dan penyitaan aset terhadap wajib pajak dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan pada mata kuliah hukum pajak. Jadi pada analisis saya kali ini, saya menggunakan kasus dari PT ASEAN Agri Group. Sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Imade Satria Ambarisa, dengan NIM 241410131. Baik, di sini ada posisi kasus atau case briefing, yang dimana kasus PT ASEAN Agri ini merupakan salah satu kasus tindak pidana perpajakan terbesar di Indonesia, yang melibatkan salah satu tersangka yang bernama Suir Laut, selaku tax manager dari PT ASEAN Agri Group. Perusahaan tersebut terbukti menyampaikan laporan pajak yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar 1.259 triliun. Nah, setelah melalui proses penyidikan dan persidangan, Mahkamah Agung menyatakan Suir Laut bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dan menjatuhkan pidana serta denda kepada PT ASEAN Agri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian negara yang ditimbulkan. Dari posisi kasus yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya rumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa dasar hukum yang menjadi landasan penjatuhan sanksi perpajakan dalam kasus PT ASEAN Agri? Yang kedua, bagaimana penerapan hukum perpajakan terhadap fakta-fakta yang terbukti dalam kasus PT ASEAN Agri? Dan yang terakhir, apakah putusan Mahkamah Agung dalam kasus PT ASEAN Agri telah memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan? Nah, selanjutnya di sini saya mencantumkan mengenai dasar hukum atau legal reasoning pada kasus PT ASEAN Agri ini, yang mana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tentu saja berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama itu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana diatur pada pasal 39 ayat 1 huruf C. Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu dapat dipidana. Kaitannya dengan kasus ini, pasal ini tentu saja menjadi dasar hukum tindak pidana perpajakan karena PT ini diduga melakukan manipulasi laporan perpajakan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Kemudian pada hukum yang pada UU yang sama juga pada pasal 343 ayat 1 yang dimana ketentuan pidana perpajakan itu berlaku juga pada wakil, kuasa, pegawai, atau pihak lain yang turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu tindak pidana perpajakan. Yang mana pasal ini tentu saja berkaitan, karena menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus atau pihak yang mewakili korporasi dalam tindakan pidana perpajakan. Yang mana selanjutnya ada pada pasal 13 dari UU KUP juga, di mana itu mengatur penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat dengan SKPKB, beserta sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Pasal ini menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan. Nah, selanjutnya dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau disingkat dengan UU PPH. Nah, di sini diatur pada pasal 4 ayat 1 UU PPH yang mengatur objek pajak penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pasal ini berkaitan dengan perhitungan penghasilan kena pajak yang diduga dimanipulasi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Nah, selanjutnya dari pasal 28 juga dari UU PPH yang mengatur kewajiban pembukuan bagi wajib pajak badan secara benar, lengkap, dan dipertanggungjawabkan. Di mana pasal ini tentu saja relevan karena kasus ini berkaitan dengan dugaan rekayasa pembukuan dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya dari UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, di mana diatur pada pasal 1 angka 9 itu mengatur pengertian penyitaan sebagai tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Nah, pasal ini menjadi dasar hukum tindakan penyitaan aset apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya. Kemudian selanjutnya dari UU yang sama juga,
itu pada pasal 12 mengatur kewenangan penyitaan barang milik penanggung pajak setelah dilakukan penagihan sesuai dengan prosedur hukum. Yang dimana pasal ini berkaitan dengan mekanisme eksekusi aset untuk melakukan pemulihan kerugian negara akibat dari tunggakan pajak. Kemudian selanjutnya dari pasal 77 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mana UU ini menegaskan bahwa putusan pengadilan pajak bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini menjadi dasar penyelesaian sengketa pajak pada tingkat pengadilan pajak. Nah, berbicara tentang pengadilan pajak, di sini juga saya cantumkan UU Pengadilan Pajak, yaitu pada pasal 91, yang dimana itu mengatur upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan pajak. Mana pasal ini menjadi dasar hukum apabila para pihak mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kemudian yang terakhir dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana itu diatur pada pasal 64 ayat 1 yang mengatur perbuatan berlanjut atau bahasa Latinnya forgettable handling, yaitu beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu rangkaian tindak pidana yang tentu saja relevan karena pelanggaran perpajakan ini dilakukan dalam beberapa tahun pajak secara berkelanjutan. Nah, di sini adapun penerapan hukum terhadap fakta kasus, yang dimana di sini saya ada cantumkan juga penerapan hukum oleh hakim serta analisis saya. Nah, ini ada beberapa fakta kasus yang tentu saja sangat relevan dengan dasar-dasar hukumnya juga, yang mana PT Asiana Agri ini terbukti menyampaikan laporan perpajakan yang tidak benar melalui praktik transfer pricing, under invoicing, dan penggelembungan biaya. Sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat 1 huruf C, itu hakim menyatakan terdakwa terbukti dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar sehingga merugikan negara. Nah, penerapan pasal ini tentu saja sudah tepat karena terdapat unsur kesengajaan dan manipulasi pada data pajak. Nah, dari apa yang sudah diperbuat, negara mengalami kerugian sekitar 1.259 triliun akibat dari pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Nah, ini dasar hukumnya mungkin bisa dibaca. Dan di sini kerugian negara ini dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana dan denda perpajakan, di mana unsur kerugian negara ini terbukti sehingga pemindanaan memiliki dasar hukum yang kuat atau ingkar. Nah, di sini dari fakta kasus terdapat dokumen perencanaan pajak yang menunjukkan tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana. Nah, hakim menilai perbuatan tindakan perpajakan ini bukan sekedar kelalaian sebagaimana diatur pada pasal 38 UU KUP, melainkan ini ada kesengajaan. Nah, selanjutnya dari beberapa eh, fakta kasus, di sini perusahaan diwajibkan melunasi kewajiban pajak, bunga, dan denda yang ditimbulkan akibat tindak pidana perpajakan. Nah, di sini hakim mewajibkan pembayaran kewajiban perpajakan sebagaimana bentuk sebagai pemulihan kerugian negara. Nah, apabila kewajiban tersebut tidak dibayar, negara dapat melakukan penyitaan aset. Nah, aset perusahaan ini dapat dijadikan objek penagihan dan eksekusi sesuai dengan mekanisme penagihan pajak dan pasal yang sebagaimana diatur pada pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, putusan Mahkamah Agung juga telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang sebagaimana itu terbuka kemungkinan pengajuan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, pasal ini tentu saja menjamin perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan. Kemudian selanjutnya putusan hakim berdasarkan asas keadilan, yang dimana di sini saya cantumkan beberapa unsur mungkin bisa dibaca. Pertama itu ada unsur penerapan pasal dan pembuktian, serta pidana denda dan pertanggungjawaban korporasi. Nah, penerapan pasal ini tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hakim itu menerapkan pasal 39 ayat 1 huruf C UU KUP terhadap salah satu tersangka yaitu Swirlaut dan PT Asiana Agri Group. Nah, penerapan pasal ini tentu saja sudah tepat karena terbukti adanya unsur kesengajaan dalam penyampaian SPT yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara. Nah,
Di sini juga dari pembuktian pengadilan itu menemukan beberapa bukti berupa laporan keuangan, dokumen internal perusahaan, dan selanjutnya ada dokumen-dokumen serta data perpajakan lainnya. Kemudian dana-dananya di sini Mahkamah Agung menjatuhkan denda sebesar 2.519 triliun, di mana besaran denda tersebut sesuai dengan pasal 39 UU KUP yang mengatur pidana denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, dari PT juga terdapat 14 perusahaan yang tergabung dalam PT ASEAN Agri Group ini diwajibkan membayar denda sebagai akibat tindak pidana perpajakan yang dilakukan. Jadi eh, ini merupakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Jadi hukum itu tidak hanya menjerat pelaku perorangan saja, tetapi juga badan usaha yang memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya ada putusan hakim berdasarkan asas keadilan, di mana di sini terdapat beberapa unsur yang memenuhi asas keadilan. Yang pertama itu pemulihan kerugian negara, di mana PT ASEAN Agri ini diwajibkan membayar pajak yang kurang dibayar beserta denda hingga mencapai triliunan rupiah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pidana terhadap tersangka juga yaitu Swirlaut, di mana itu dijatuhi pidana penjara 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun sehingga tidak menjalani pidana penjara secara langsung. Tetapi di sini menurut saya pidana ini tidak menimbulkan efek jera atau masih kurang dengan denda yang diberikan. Nah, jadi muncul perdebatan juga. Kemudian selanjutnya di sini efek jera juga. Yang seperti saya jelaskan tadi, denda yang dijatuhkan merupakan salah satu denda terbesar dalam sejarah perpajakan di Indonesia. Kemudian putusan ini juga memberikan keadilan bagi masyarakat karena penerimaan pajak yang semula hilang dapat digunakan kembali untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang berpacu pada kesejahteraan masyarakat. Baik, dari beberapa penyampaian materi saya tadi, di sini sedapat saya simpulkan, berdasarkan hasil analisis saya, PT ASEAN Agri ini terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja atau dengan unsur kesengajaan menyampaikan SPT yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 1.259 triliun. Nah, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal 39 ayat 1 UU KUP huruf C, di mana putusan Mahkamah Agung juga telah memenuhi asas kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan hukum dan alat bukti yang cukup. Namun di sisi lain juga seperti yang saya jelaskan tadi, dari aspek keadilan, eh, pidana yang diberikan, yaitu pidana 2 tahun dan masa percobaan 3 tahun itu masih dianggap terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, putusan ini telah memberikan asas kepastian hukum saja, tetapi masih menimbulkan beberapa perdebatan dari asas keadilan ini. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa saya berikan pada analisis saya ini dari penegakan hukum, kemudian Direktorat Jenderal Pajak yang perlu memperkuat pengawasan, kemudian pelaksanaan eksekusinya juga berupa penyitaan dan eh, pelelangan aset juga, serta pertanggungjawaban dari beberapa korporasi yang tentu saja dapat memulihkan kerugian negara, serta dari pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi serta digitalisasi dari sistem perpajakan ini. Baik, sekian dari materi saya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik mengenai penerapan hukum pajak di Indonesia. Akhir kata, saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Rahayu bagi umat manusia. Salam harmoni. Terima kasih.